Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UT dimanapun Anda berada, khususnya sahabat UT yang ada di wilayah Kepulauan Riau, tentu saja sahabat UT yang ada di UT Batam. Selamat datang pada acara podcast seri 1 yang diselenggarakan oleh UT Batam, yaitu Pojok Obrolan Mahasiswa UT Batam atau POM seri 1 ya. Pada kegiatan podcast hari ini, kita akan mengambil tema asa dan prestasi. Dan untuk seri podcast hari ini, kita mengundang salah satu orang narasumber yang bernama Darwanto Tarigan. Beliau ini adalah salah seorang mahasiswa UT Batam dengan mengambil program studi S1 Akuntansi. Selain menjadi mahasiswa UT, beliau juga bekerja di salah satu instansi pemerintahan. Baik, selama 30 menit ke depan kita akan berbincang-bincang dengan beliau, dengan Darwanto Tarigan. Panggilannya apa nih? Mas, Bang, atau apa? D? Panggilannya Mas aja boleh Pak. Baik. Mas Darwan Pak. Enggak Abang? Soalnya anak kedua Pak dari dua bersaudara. Oh, anak kedua ya? Yang tertua siapa? Yang tertua abang saya. Oh, bukan Bapak ya? Bukan Bapak. Oh ya, itu kan kata Fajar ya? Kata Fajar. Baik. Mas Darwanto ya, Darwanto Tarigan. Kalau keseharian Mas Darwanto apa? Halo Sobat UT Batam. Kalau keseharian saya saat ini bekerja sebagai salah satu pegawai negeri sipil di salah satu instansi pemerintah di Kementerian Keuangan, Pak. Luar biasa ya tuh Sobat. Kita manggilnya sobat atau sahabat ya? Sahabat aja. Tadi sahabat soalnya di depannya, kita manggilnya sahabat aja. Nah, sahabat UT Batam semuanya, tadi nih sekilas secara singkat, jelas dan padat ya. Mas Darwanto tadi menyampaikan bahwa beliau selain menjadi mahasiswa UT juga bekerja sebagai pegawai negeri sipil di salah satu instansi pemerintahan, yaitu di Kementerian Keuangan, tepatnya di Kanwil DJP Kepulauan Riau, Pak. Di Kanwil DJP Kepulauan Riau. Ya. Nah, sahabat UT semuanya yang melihat tayangan podcast ini, yang memang belum bergabung menjadi mahasiswa UT Batam, ini bisa meyakinkan sahabat semuanya. Ya, ternyata selain menjadi seorang pegawai ataupun misalkan sahabat UT semuanya masih bekerja ataupun seorang entrepreneur, ternyata menjadi mahasiswa UT itu suatu hal yang menjadi suatu yang gampang ya, yang mudah dan bisa diikuti oleh sahabat UT semuanya. Nah, kita tanya-tanya lagi ya. Boleh, dengan Pak. Mas Darwanto ini. Mas Darwanto ini sebenarnya saya penasaran kenapa Mas Darwanto bisa memilih kuliah di UT. Oke. Dan tahu tentang UT ini dari siapa sih? Siapa? Tapi Pak, sebelum saya jawab pertanyaan Bapak, saya udah nyiapin pantun Pak sebenarnya. Oh gitu? Waduh, kalau gitu saya juga harus nyiapin pantun. Buat pembukanya saya izin ya Pak. Belum nyiapin ya? Nggak apa-apa. Halo sahabat UT Batam, izin ya Pak saya pantun sedikit. Pak Angga orangnya dermawan, dengan mahasiswa senang berinteraksi. Halo sahabat UT Batam, kenalin saya Darwan, mahasiswa UT Batam jurusan akuntansi. Oke, luar biasa. Oke Pak, jadi kalau misalnya ditanya tahu UT dari mana, nah sebenarnya tahu UT dari mana karena senior-senior di kantor itu kebanyakan ngambilnya tuh di UT Pak. Karena kan kita di kedinasan, maksudnya di kerjaan kita tuh kan ada dua mekanisme Pak, namanya untuk lanjut pendidikan. Nah itu yang pertama ada tugas belajar, kemudian ada izin belajar. Nah tugas belajar ini hanya bisa ditempuh di kampus pendidikan kita sebelumnya. Kan saya sebelumnya sekolah di salah satu sekolah kedinasan Pak, ngambil D3. Nah kemudian izin belajar itu bisa ditempuh dengan kuliah di mana aja yang terdekat dengan kantor sebenarnya bilangnya. Jadi saya sendiri kan sebenarnya punya dua pilihan nih Pak, mau tugas belajar atau mau izin belajar. Nah setelah saya pertimbangkan, saya ternyata lebih banyak plus minusnya, lebih banyak plusnya di izin belajar. Nah kenapa ngambil UT? Tentunya karena UT itu gimana ya Pak, kan saya bekerja gitu ya, jadi saya kan nggak bisa kuliah itu harus tatap muka dari pagi sampai sore gitu Pak. Nah kampus yang bisa untuk tatap mukanya itu nggak pas hari kerja ya salah satunya di UT. Selain itu juga biaya untuk semesternya itu sangat-sangat terjangkau Pak. Jadi dengan alasan-alasan seperti itu, banyak plusnya di universitas terbuka, sehingga saya memilih untuk kuliah di universitas terbuka.
Oke, luar biasa. Berarti yang Mas Darwanto lihat adalah kemudahan ya. Iya. Kemudahan dan fleksibilitas ketika serta biaya. Biaya juga Iya. ya. Nah, itu catat sahabat UT ya. Biaya kalau di UT ini biayanya benar-benar sangat terjangkau, Betul. mudah, fleksibel, dan inilah yang dipilih oleh Mas Darwanto mengapa memilih untuk melanjutkan jenjang pendidikannya yang lebih tinggi untuk kuliah di Universitas Terbuka. Karena Mas Darwanto tadi udah membaca pantun, saya harusnya bicara pantun juga ya. Nah, ini mungkin pantunnya ya, kita coba ya. Boleh. Beli ikan ke pasar Batu Aji. Cakep. Belinya sambil lari pagi. Artinya, Pak. Selamat datang Mas Darwanto, mahasiswa program studi akuntansi, mahasiswa luar biasa dan juga berprestasi. Tepuk tangan. Terima kasih, Pak. Saya ingatnya Batu Aji ya. Kebetulan rumah saya dekat Batu Aji sih, Pak. Oh gitu. Iya. Oh iya, baik ya. Baik Mas Darwanto, ini juga saya penasaran ya. Berarti kan Mas Darwanto keseharian bekerja di kantor DJP ya. Iya, betul, Pak. Pasti sibuk lah dengan aktivitas kesehariannya, dengan pekerjaan rutinitas yang dilakukan sehari-hari. Nah, bagaimana Mas Darwanto ini membagi waktu antara bekerja dengan kuliah di Universitas Terbuka ini? Apakah ada kendala atau bagaimana? Izin ya Pak, izin menjawab. Jadi kalau misalnya ditanya apakah ada kendala antara kuliah di UT dengan pekerjaan saya, jawabannya bisa saya bilang enggak Pak. Kenapa? Karena di UT itu kan kita sistemnya, kita kan bisa menentukan sendiri Pak, kita maunya ngambil yang seperti apa, karena kan ada banyak macamnya kan Pak di UT. Kita bisa milih mau ikutan tuton atau kita hanya mau mengerjakan tugas saja melalui THE. Nah, jadi dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Universitas Terbuka, jadi saya nggak ada kendala Pak sebenarnya dengan pekerjaan saya. Untuk informasi saat ini, saya kan semester 2 Pak. Dan untuk semester 2 ini, saya kemarin karena memang ingin fokusnya buat lomba, jadi saya mendedikasikan untuk THE aja. Karena kalau misalnya tuton kan, saya tiap minggu harus mengerjakan diskusi kan Pak. Yeah. Sehingga menurut saya mungkin ada perlombaan-perlombaan yang saya ikuti nanti jatuhnya di hari weekend malah mengganggu perkuliahan saya, sehingga saya memutuskan untuk semester ini THE aja. Oke, ya baik. Tapi saya koreksi sedikit ya. Iya Pak. Kalau THE itu ujian. Oh iya. Ya, TMK Pak, maaf Pak. TMK. Nah, sahabat UT semuanya dimanapun Anda berada ya. TMK, ketika sahabat semuanya memilih atau memutuskan untuk kuliah di UT memang mempersiapkan atau memberikan layanan-layanan bantuan belajar yang nanti bisa dipilih oleh para mahasiswa. Ada layanan bantuan belajar tutorial tatap muka, kemudian ada tutorial online, kemudian ada tugas mata kuliah. Nah, tugas mata kuliah inilah yang dipilih oleh Mas Darwanto dalam mengikuti layanan bantuan belajar. Jadi kalau THE itu ujian Iya. take home exam. Oh, nggak apa-apa. Ingatnya THE soalnya itu yang paling mudah Pak. Paling mudah TMK atau THE? TMK Pak. TMK ya. Nah, Mas Darwanto ini kan tahu UT-nya dari senior gitu Iya, ya. betul Pak. Dari senior-senior yang memang sudah merasakan bagaimana layanan Universitas Terbuka dalam memberikan akses pendidikan tinggi untuk semua. Jadi kalau di UT ini yang perlu diketahui oleh sahabat UT semuanya, siapapun bisa menjadi mahasiswa UT tanpa dibatasi usia dan dimanapun sahabat UT tinggal. Yang paling utama adalah sahabat UT memiliki ijazah terakhir adalah SMA, SMK, MA, bahkan paket C. Dan kebetulan Mas Darwanto ini sebelum kuliah di UT pernah juga kuliah di salah satu perguruan tinggi sebelumnya. Nah, tentu saja ini yang membedakan. Mas Darwanto sebelumnya pernah kuliah di salah satu perguruan tinggi yang memang betul-betul full tatap muka mungkin ya. Sekarang Mas Darwanto betul-betul kuliah di Universitas Terbuka dengan bentuk skema pendidikannya yang memang sangat berbeda. Coba kira-kira menurut Mas Darwanto dari segi kualitas antara perguruan tinggi sebelumnya dengan di Universitas Terbuka, apakah ada yang membedakan? Kalau membedakan pasti ada ya. Pasti ada Pak. Iya. Tapi kan ini berarti pengalaman baru kan, new experience buat Mas Darwanto ketika ternyata di UT ini proses pembelajarannya memang sedikit berbeda. Bagaimana menurut Mas Darwanto? Mungkin izin menambahkan juga Pak buat sahabat UT Batam yang ingin masuk ke Universitas Terbuka. Jadi sebenarnya Pak alasan
saya juga mau masuk ke universitas terbuka adalah karena UT itu saya mempertimbangkan akreditasi juga sebenarnya Pak. Jadi untuk sahabat UT Batam sekalian perlu ketahui bahwa universitas terbuka itu sudah terakreditasi A, dan untuk program studi yang saya tempuh S1 akuntansi itu juga sudah terakreditasi A. Kenapa saya memilih mempertimbangkan hal tersebut? Karena nanti untuk berikutnya saya melanjutkan jenjang ke S2 kan itu biasanya yang dilihat akreditasi juga Pak. Jadi saya memilih UT adalah yang terbaik karena dari segala persyaratan yang dibutuhkan itu sudah memenuhi. Nah kemudian apakah ada perbedaan saya kuliah di UT dengan pendidikan kedinasan yang sebelumnya saya tempuh? Tentu ada, karena sebelumnya kan saya bertemu dengan teman-teman ya Pak kuliahnya. Kan kalau di UT kan kita ibarat katanya masing-masing nih Pak. Sebenarnya bisa kita kan ikutan pokja-pokja gitu. Tapi kita mau, karena saya fokus bekerja juga, jadi saya belum bergabung dengan pokja-pokja. Tetapi untuk dari segi bahan ajar itu menurut saya sudah bagus banget Pak, isi-isi modul bahan ajarnya, kemudian yang diujikan itu semuanya udah mewakili apa yang program studi apa yang saya tempuh. Misalnya saya akuntansi, maka semua pelajaran-pelajaran yang saya ambil dan modul bahan ajar terkait akuntansi itu sudah cukup Pak. Bahkan ketika saya lomba akuntansi itu ternyata ada loh materi-materi yang baru saya dapetin di UT ini Pak gitu. Karena kan sebelumnya di kedinasan yang sebelumnya materinya nggak sedalam itu tentang akuntansi. Nah ternyata ketika saya masuk UT, saya ngambil jurusan akuntansi dan saya ikut lomba akuntansi, itu ternyata masih sejalan gitu Pak. Gitu iya masih relate. Jadi kalau ditanya bedanya apa, paling mungkin bedanya ya sebelumnya saya kuliahnya ketemu dengan banyak orang, interaksi. Nah sekarang saya harus belajar sendiri, itu aja sih Pak paling bedanya. Tapi untuk overall dari segi isi bahan ajar, kemudian kurikulum yang dikasihin ke kita, itu semuanya udah cukup lah Pak untuk saya bangga mempunyai gelar akuntansi nanti ke depannya. Gitu Pak. Amin. Baik tuh teman-teman sahabat UT dimanapun Anda berada, kita catat tadi ya, UT atau Universitas Terbuka ini yang terbaik. Tadi Mas Darwanto sudah menyampaikan. Kemudian bahan ajar UT memang sudah didesain sedemikian rupa supaya mahasiswa bisa melaksanakan proses pembelajaran secara mandiri. Ternyata bisa dibuktikan oleh Mas Darwanto bahwa bahan ajar yang dimiliki oleh UT memang sangat berkualitas. Dan tadi disampaikan ya oleh Mas Darwanto, ternyata Mas Darwanto senang ikut lomba-lomba ya. Dan terakhir luar biasa, kemarin Mas Darwanto ikut lomba tax debate competition dan juara Pak. Juara 1, luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Juara 1 ikut lomba ini seluruh nasional kan ya? Iya, tingkatnya nasional Pak. Tingkat nasional seluruh universitas, dan Mas Darwanto ini dari UT Batam mewakili Universitas Terbuka. Nah gini Mas Darwanto, ketika Mas Darwanto menjadi mahasiswa UT tentu saja ada target dan capaian Mas Darwanto ke depan ya. Kira-kira apa target dan capaian Mas Darwanto ke depan? Ngomong-ngomong IPK-nya berapa sekarang? Kemarin 3,7 Pak. 3,7 ya, luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti lulus dapat 4 ya. Amin. Mudah-mudahan ya. Nah target dan capaian Mas Darwanto ke depan kira-kira apa? Siap Pak. Jadi kalau untuk targetnya yang pasti lulus Pak dari UT. Tepat waktu pengennya kan, karena saya kan pengen menyetarakan ijazah juga gitu kan Pak. Jadi targetnya sih lulus tepat waktu. Tapi untuk capaian-capaiannya kan sekarang kan saya masih semester 2 Pak. Karena saya alih kredit, jadi saya sebenarnya masih ada 1 semester lagi. Jadi masih banyak sih Pak capaian-capaian yang ingin saya capai. Salah satunya adalah dalam bidang akademis perlombaan Pak. Karena sebenarnya dari dulu mungkin dari sekolah juga udah senang Pak ikut-ikutan lomba, ikutan OSN dan sebagainya macamnya. Dan di perguruan tinggi sebelumnya pun juga udah mulai ikutan lomba-lomba di bidang perpajakan, akuntansi seperti itu. Nah, kenapa masuk UT juga? Nah, salah satu capaian yang ingin saya capai yaitu Pak, ingin membangkitkan lagi semangat lombanya saya gitu. Karena FYI aja Pak, jadi
dengan lomba itu sebenarnya kita tuh bisa banyak banget Pak hal yang kita dapatin, mulai dari relasi pertemanan. Nah itu sampai sekarang saya masih banyak Pak teman-teman yang dulunya ikutan lomba bareng di mana, di UI, di UB gitu. Nah sekarang kita masih jalin komunikasi gitu Pak. Kemudian selain itu tentunya kan ada hadiahnya Pak, hadiahnya kan ada uangnya. Nah itu juga Termasuk sebenarnya dapat beasiswa juga dari itu ya. itu yang terakhir nanti Pak, mesti saya sampaikan. Yang kedua ya itu tadi kita sebenarnya bisa dapat tambahan penghasilan juga Pak dengan ikutan lomba seperti ini. Dan yang ketiga ya itu tadi Pak, beasiswa dari UT-nya. Dan saya sangat senang banget Pak karena UT Batam sangat-sangat sangat-sangat menyambut hangat lah Pak mahasiswa-mahasiswa seperti saya yang hasrat lombanya itu tinggi gitu Pak. Iya, betul sekali sahabat UT semuanya dimanapun Anda berada. Jadi Universitas Terbuka ini memang sangat mensupport dan mendukung kegiatan kemahasiswaan, khususnya sahabat-sahabat UT semuanya yang memang senang berkompetisi ya. Misalkan seperti Mas Darwanto ini ternyata dari kecil ini senangnya ikut lomba. Kalau lomba 17 Agustusan kayaknya sudah sering menang. Lomba makan kerupuk sih Pak. Nah, kami sangat mendukung dan mensupport kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan oleh sahabat UT semuanya, termasuk ajang-ajang atau event-event yang sifatnya nasional yang bisa diikuti oleh sahabat UT dimanapun Anda berada. Nah tadi yang menarik adalah ketika Mas Darwanto ini menyampaikan bahwa saya ini bekerja, kemudian hal-hal yang lainnya suka ikut lomba gitu ya. Nah ini menjadi salah satu motivasi untuk sahabat UT semuanya dan juga Mas Darwanto sendiri ya. Ketika memang menjadi mahasiswa UT, hal yang paling utama adalah tentu saja keinginan di dalam diri kita sendiri. Bahwa kita ingin lulus tepat waktu dengan nilai yang memuaskan dan tentu saja ada hal-hal yang harus dilakukan oleh sahabat UT semuanya ketika memang status menjadi mahasiswa UT. Coba menurut Mas Darwanto kendala apa sih yang menurut Mas Darwanto saya ketika menjadi mahasiswa UT melaksanakan proses pembelajaran, mengikuti proses perkuliahan di UT tetapi ada kendala yang memang ini kayaknya sulit tetapi bisa Mas Darwanto selesaikan kendala tersebut, ada nggak? Kalau itu pasti ada Pak, karena kan saya kan pekerjaannya juga mengharuskan untuk dinas juga kan Pak, keluar gitu. Jadi ada mungkin saya semester 1 kemarin kan ngambil tuton Pak. Jadi ada mungkin minggu-minggu di mana saya kewalahan karena misalnya Senin sampai Rabunya ada kegiatan kantor gitu Pak, yang misalnya entah rapat koordinasi atau gimana. Kemudian nanti Rabu sampai Jumatnya nanti harus sibuk lagi dengan pekerjaan rutinitas yang tertinggal gitu Pak, karena ada kegiatan tadi. Kemudian nanti Sabtu Minggunya saya udah harus ada kegiatan lagi, misalnya entah lomba atau bagaimana gitu kan Pak. Nah itu kan jadinya aduh gimana ya iniin tutornya gitu. Nah itu ada lah Pak kendala-kendala kecil seperti itu, tapi semuanya bisa dihandle sih Pak lagi-lagi karena kan UT kan nggak yang kita tatap muka tiap saat, nggak yang mengharuskan mahasiswanya untuk standby gitu kan Pak. Dan untuk tenggat waktunya pun kita kan dikasihnya sebenarnya panjang, jadi masih ada bisa lah nyuri-nyuri waktu gitu Pak di sela-sela kesibukan itu untuk kuliah juga gitu, untuk fokus ke kuliahnya. Seperti itu Pak. Berarti intinya adalah bagaimana kita mengelola waktu dengan Betul, baik Pak, ya. manajemennya Pak. Manajemen waktu. Nah, ini yang utama sahabat UT semuanya, bagaimana kita mengelola waktu, manajemen waktu yang baik sehingga antara kegiatannya ataupun aktivitas rutinitas yang biasa dilakukan dengan mengikuti proses pembelajaran di UT ini tetap bisa dilaksanakan. Betul, dan mungkin kita harus bikin skala prioritas juga Pak. Jadi yang mana yang emang urgent dan harus kita kerjakan saat itu, dan mana yang mungkin masih bisa kita cicil-cicil gitu Pak. Nah itu juga kita harus tentuin skala prioritasnya yang mana seperti itu Pak. Oke. Nah baik ya Mas Darwanto, sangat luar biasa ya. Ada nggak nih pesan dan semangat Mas Darwanto nih untuk sahabat UT, khususnya sahabat UT Batam ya, yang ada di wilayah Kepulauan Riau sehingga bisa mengikuti proses pembelajaran di UT dengan baik dan nanti bisa lulus tepat waktu, bisa berprestasi
dan tentu saja di akhir nantinya itu bisa lulus dengan IPK yang sangat memuaskan. Kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan oleh Mas Darwanto? Kalau pesan yang ingin saya sampaikan buat sahabat UT Batam adalah ayo jangan takut lah buat berpartisipasi aktif dalam kegiatan apapun demi membanggakan nama Universitas Terbuka. Karena sebenarnya dengan kita ikutan lomba tapi kita sambil bekerja juga sambil kuliah itu nggak se-stres itu sebenarnya Pak. Jadi kita masih bisa kok ngebagi waktu antara mana yang bisa kita prioritaskan. Yang penting kita jangan takut mencoba dulu gitu. Jadi buat sahabat UT Batam, jangan takut mencoba, apapun itu kegiatannya diikutin aja. Kemudian jangan lupa bagi waktu antara bekerja dan kuliah dan kegiatan lain di luar bekerja dan kuliah yang bisa teman-teman ikuti. Itu silakan teman-teman atur gitu sebaik mungkin. Kalau misalnya memang belum sanggup, ya sudah dikurangin aja gitu. Atau kalau misalnya susah cari informasi gitu, silakan nanti bisa juga tanya-tanya ke saya, mungkin informasi-informasi lomba apa aja yang sedang saya ikutin atau gimana, kita bisa sharing bareng-bareng gitu. Jadi intinya jangan takut, karena kan kita kuliah itu tujuannya salah satunya untuk mengubah pola pikir kita buat lebih maju lagi. Jadi kalau misalnya kita kerjanya cuma kuliah terus kerja kuliah kerja dan nggak ada hal lain yang bisa kita dapatkan dari perkuliahan itu, menurut saya sangat disayangkan Pak. Karena ya saat-saat kuliah inilah dimana kita tuh bisa mengeksplorasi banyak hal, bisa ikut-ikutan kegiatan misal voluntary seperti itu. Jadi intinya jangan takut dan jangan lelah buat mencari informasi. Nah itu ya, jangan lelah untuk mencari informasi ya. Kalau jangan menyerah, lagu jangan lelah mencari informasi. Dan Mas Darwanto siap sharing dengan sahabat UT semuanya jika memang ingin mengikuti ajang-ajang atau event-event nasional yang melibatkan mahasiswa ya. Tetapi yang paling utama tadi sahabat UT ya, kita menyimak apa yang disampaikan oleh Mas Darwanto, bagaimana kita menjadi mahasiswa UT. Yang paling utama adalah bagaimana kita mengelola waktu dan manajemen waktu dengan baik ya Mas Darwanto ya. Baik Mas Darwanto, ini yang terakhir ya. Bagaimana nih, saya ingin tahu ya, tanggapan dan kesan Mas Darwanto terhadap UT Batam. Oke, siapa? Tanggapannya saya yang pasti UT Batam itu sangat hangat banget menyambut mahasiswa. Karena ketika saya ingin mencari informasi tentang saya ikut lomba, kemudian apakah ini bisa diklaim dan sebagainya, itu saya langsung dipertemukan gitu dengan pihak yang emang langsung gitu Pak berurusan dengan hal tersebut, yaitu kalau kemarin saya Bu Nur gitu bidang kemahasiswaan. Jadi tanggapan saya dengan UT Batam yang sangat hangat ini, wah bangga banget Pak, senang banget gitu. Makanya sekarang pun saya nggak takut gitu buat mencoba-coba buat mencari-cari informasi lomba dan ikut berpartisipasi aktif dan membawa nama UT Batam. Jadi saya sangat berterima kasih sekali Pak dengan UT Batam karena responnya yang sangat hangat dan sangat menyambut saya khususnya mahasiswa yang ingin berprestasi dan ingin membanggakan nama UT. Baik, terima kasih Mas Darwanto ya. Baik sahabat UT semuanya, tadi kita sudah berbincang dengan Mas Darwanto Tarigan. Kita akan melihat nih ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari sahabat UT semuanya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh rekan-rekan semuanya. Nah ini nih ada pertanyaan dari @renata.ori. Bedanya Tuton sama TMK apa katanya? Nah tadi ya kebetulan Mas Darwanto ini mengikuti TMK ya. Iya. Pernah TMK, pernah Tuton. Nah ini kebetulan cocok nih pertanyaannya dari Renata ini. Bedanya Tuton sama TMK. Baik sahabat UT semuanya, apa sih bedanya Tuton dengan TMK? Tentu saja kalau Tuton, sahabat UT semuanya mengikuti proses pembelajaran atau layanan bantuan belajarnya seperti halnya melakukan proses pembelajaran secara online. Akan tetapi di sini ada sesi per minggunya, ada 8 sesi, kemudian ada tugas yang harus dikerjakan. Ada tugas ke-1 pada minggu atau sesi ketiga, kemudian ada tugas kedua
Kemudian ada tugas yang ketiga pada tuton sesi ke-7. Bedanya apa dengan TMK? Bedanya tentu saja dalam proses layanan bantuan belajarnya. Ketika tutorial online, rekan-rekan atau sahabat UT semuanya ketika mengikuti tuton ada forum diskusi, bisa berinteraksi dengan mahasiswa yang lainnya, tetapi secara asinkronus ya, tidak secara tatap muka langsung, tetapi secara asinkronus online. Akan tetapi di sini teman-teman semuanya, sahabat UT semuanya masih bisa berinteraksi. Sedangkan TMK ini rekan-rekan atau sahabat UT semuanya hanya mengerjakan tugas saja. Nah, tadi yang diikuti oleh Mas Darwanto ini. Jadi sejatinya sahabat UT semuanya nanti bisa memilih mana kira-kira yang cocok dengan sahabat UT. Tetapi tentu saja ketika memilih apakah nanti ikut tatap muka, ikut tutorial online ataupun TMK, tentu saja nilai kontribusinya juga berbeda. Kemudian ada juga pertanyaan dari M Maulanad, pakai S belakang. Kak, kapan mulai tuton sama kuliah semester barunya? Nah, sahabat UT semuanya, ini yang perlu disikapi oleh sahabat UT semuanya, khususnya sahabat UT yang memang baru bergabung menjadi mahasiswa UT. Kapan sebenarnya mahasiswa UT ini mulai belajar gitu ya? Sebenarnya yang idealnya sejatinya adalah ketika sahabat UT semuanya sudah mendaftar menjadi mahasiswa UT, disitulah mulai start untuk belajar, melaksanakan proses pembelajaran secara mandiri. Bisa diawali dengan membaca katalog UT atau mempelajari katalog UT sehingga mengetahui sistem penyelenggaraan pelaksanaan pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas Terbuka. Nah, baru nanti sahabat UT semuanya bisa memilih apakah ikut tutorial tatap muka, apakah ikut tutorial online, ataupun nanti mengikuti TMK. Nah, untuk semester sekarang, tutorial online ini akan dimulai di bulan April. Jangan lupa, sahabat UT semuanya yang belum aktivasi, segera untuk melaksanakan aktivasi tuton dan juga mengisi form kesediaan mengikuti tuton, sehingga sahabat UT semuanya nanti bisa mengikuti tutorial online yang akan dimulai di bulan April. Kemudian ada juga pertanyaannya ini dari M_Agung F01S gitu ya. Misi Kak, mau tanya daftar UT kapan ya? Baik sahabat UT semuanya, setiap tahun Universitas Terbuka membuka pendaftaran itu 2 kali ya. Kemudian ada 2 masa registrasi, yang sekarang disebutnya ada masa registrasi genap dan masa registrasi ganjil. Nah, untuk yang sekarang itu pendaftaran mahasiswa baru terakhir pada tanggal 7 Februari, dan nanti di masa registrasi yang ganjil pendaftaran mahasiswa baru bisa sahabat UT semuanya mendaftar itu sekitar bulan Juni, nanti sudah bisa mendaftar. Kemudian ada juga pertanyaannya, ini banyak sekali ya pertanyaan dari sahabat UT semuanya. Daftar di UT secara online apa offline gitu ya? Ini dari @vikacu gitu ya. @vika_cu. Kita baca dari Vikacu. Daftar di UT secara online apa offline? Nah, sahabat UT semuanya, UT memberikan kemudahan dalam memberikan layanan kepada calon mahasiswa. Daftar di UT nanti bisa secara online dengan klik admisi_sia.ut.ac.id ataupun daftar secara offline, datang langsung ke kantor UT Batam yang berada di Jalan Dr. Sutomo nomor 3 Sekupang. Ya, di daerah Sekupang nanti bisa datang lewat Tiban Center lah. Ya. Kemudian ini ada juga pertanyaan dari sahabat UT yang lainnya. Nah, ini dari @bn_10. Kuliahnya hari apa aja katanya. Tadi Mas Darwanto sudah menceritakan ya proses pembelajaran di UT. Saya tanya nih, Mas Darwanto kuliahnya hari apa? Kuliahnya setiap hari sih Pak. Setiap hari ya. Setiap hari, karena kan setiap hari harus belajar hal yang baru ya kan Pak. Nggak harus tentang materi kuliah aja. Nah, itu sahabat UT semuanya, kuliahnya hari apa aja? Karena di UT ini menerapkan sistem belajar mandiri. Jadi UT memberikan
kemudahan sebenarnya kepada para mahasiswa. Belajar mandiri ini tidak serta-merta sahabat UT semuanya nanti belajarnya sendiri. Tapi belajar mandiri di sini tentu saja sahabat UT semuanya bisa memilih layanan bantuan belajar yang sudah disiapkan oleh UT. Ada tatap muka, tutorial online, dan juga TMK. Belajar mandiri ini berarti ketika sahabat UT semuanya membaca buku materi pokok, atau sahabat UT semuanya sering menyebutnya itu modul, padahal itu adalah buku materi pokok yang ada di belakang ini nih, buku materi pokok nih. Nah, buku materi pokok tersebut disiapkan oleh UT, didesain sedemikian rupa sehingga sahabat UT semuanya bisa melaksanakan proses pembelajaran secara mandiri. Jadi kalau ditanya kuliahnya hari apa aja, tentu saja kuliahnya bisa setiap hari, akan tetapi memang ada jadwal nanti. Jadwal ketika memang sahabat UT memilih tutorial tatap muka, tutorial online, kemudian ada TMK. Jadwal-jadwal tersebut disesuaikan dengan layanan bantuan belajar yang dipilih oleh sahabat UT semuanya. Baik, Mas Darwanto, terima kasih ya atas kehadirannya pada hari ini datang ke kantor UT Batam. Kita bincang-bincang bersama, dan juga Mas Darwanto menyampaikan pengalaman-pengalamannya bagaimana menjadi mahasiswa UT, mengikuti ajang ataupun lomba yang diselenggarakan di tingkat nasional sehingga Mas Darwanto bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi. Baik ya, sahabat UT semuanya, ini mungkin ada kata terakhir dari Mas Darwanto, pesan untuk sahabat UT dimanapun Anda berada. Kami persilahkan. Siap. Terima kasih Pak sebelumnya udah mengundang saya ke sini. Buat sahabat UT Batam dimanapun berada, pokoknya tetap semangat. Jangan pernah lelah lah untuk membanggakan nama Universitas Terbuka Batam. Ada pesan khusus untuk sahabat UT yang belum bergabung menjadi mahasiswa UT? Ya, buat masyarakat di luar sana yang belum bergabung ke Universitas Terbuka, ayo kita gabung ke Universitas Terbuka karena UT itu udah terakreditasi A dan jurusan-jurusannya juga sudah banyak yang terakreditasi A. Jadi masyarakat sekalian nggak usah khawatir karena kualitas pembelajaran di UT juga itu sudah sangat-sangat bagus dan sangat-sangat luar biasa. Jadi jangan ada keraguan lagi buat gabung ke Universitas Terbuka. Mungkin itu aja Pak. Baik, terima kasih Mas Darwanto ya atas testimoninya pada seluruh masyarakat khususnya di wilayah Kepulauan Riau. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas kedatangan Mas Darwanto yang sudah datang ke kantor UT Batam. Baik, sahabat UT semuanya dimanapun Anda berada, tetap stay tune dan juga jangan lupa subscribe ya, channel YouTube-nya UT Batam TV sehingga sahabat UT semuanya bisa mendapatkan informasi-informasi yang update tentang Universitas Terbuka khususnya UT Batam. Baik, terima kasih, sampai jumpa lagi di seri podcast POM selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.